Halo semuanya, ya senang bisa berjumpa lagi. Selama kita mengadakan seminar ini, apa yang mengucap syukur bagi Tuhan adalah sebab COVID, kami sudah tidak bisa melayani seminar sekian, dan ini sudah bisa melayani, baru bisa melayani dalam ketiga tahun ini, dan terima kasih banyak yang hadir bersama. Hari ini kita baca firman Tuhan di kitab Ibrani, pasal 2, ayat 5 sampai 18 kita baca. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dan penderitaan, sebab ia yang mengutuskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong kita yang dicobai. Sampai 18 kita baca. Jadi semuanya, kita berkata bahwa semua Alkitab, Perjanjian Lama dan Baru adalah firman Tuhan. Dan Alkitab ini, yang ditulis ini dari ribuan tahun yang lalu, dan sekitar 60 orang menulisnya. Walaupun mereka belum bisa menemukan semuanya, tapi dari tuntunan Tuhan mereka menulis. Dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya ada sepasangan, dan semuanya heran sekali. Dalam hidup saya juga mengalami banyak kesulitan, tetapi dengan saya hidup iman dalam Kristus Yesus dan firman Tuhan, saya mengalami Tuhan kerja di dalamku. Dan firman yang kita baca hari ini katanya, yang menguduskan dan yang dikuduskan. Siapa yang menguduskan? Yaitu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita untuk masuk ke kerajaan surga, dan mereka yang dikuduskan berarti kita, dan ia yang mengutuskan adalah Tuhan Yesus. Nah, di sini apa hubungan kita dengan Yesus itu masih ada kurang jelas kepada beberapa orang. Tapi jika Anda semua yang hadir,
seminar kali ini, jika kita mengikuti dengan firman Tuhan dan kita percaya sesuai dengannya, kuasa Tuhan yang kita akan membayangkan dari pemahaman manusiawi akan keluar dan datang, dan Tuhan menyatakan kuasanya. Dulu, kami selalu mengadakan Christmas cantata, musik konser setiap musim dingin, dan juga pernah ke kota Jinju dan buat konser panduan suara Christmas cantata, dan saya hadir juga. Dan masyarakat dari kota Jinju penuh di auditorium. Nah, habis itu jam 10 malam, dan saya pernah dengar diajak gereja kami yang ada di Hapcheon, Pak Pendeta, tolong datang di Hapcheon, katanya. Dan memang kota Jinju sama Hapcheon itu tidak jauh. Jadi malam hari itu saya direncanakan tidur inap di gereja di Jinju, tapi pada malam hari itu saya setir mobil dan datang di gereja di Hapcheon. Nah, sekarang ini jalan-jalan di desa pun sudah cukup baik dan sudah tiba dalam 30 menit. Dan semua jemaat-jemaat kumpul dan obrol sebentar dan mau tidur di sana. Tiba-tiba seorang ibu datang kunjungi saya. Katanya, Pak Pendeta, aku tidak bisa tahan hidupku. Ada apa? Saya tanya. Katanya 23 tahun yang lama dia nikah sama suaminya. Dan pada saat dia menikah, suami itu kelihatannya beriman yang baik. Tapi 2-3 tahun kemudian dia mulai mabuk, minum alkohol. Dan dia minum alkohol keras dan menuang 2 botol langsung. Karena itu terlalu keras, biasanya pakai gelas yang kecil, tapi dia membawa mangkok dan minum semuanya. Dan cara minum, makan yang lain-lain hanya meminum alkohol saja. Dan dia menghabiskan 10 botol, 12 botol per hari. Banyak sekali. Dan saudari ini, saat dia pulang dari kerja, dan dia harus membersihkan kamar dan ruangan tamu, di mana-mana ada botol yang kosong, itu menyakiti hatinya. Dan bapaknya menjadi pemabuk, selalu mabuk, jadi tidak bisa omong dengan seperti biasa. Dan sedang menangis, saudari ini berkata, Pak Pendeta, aku tidak lagi bisa tahan sama tinggal dengan dia. Jadi saya berkata, jangan menangis. Dan besok pagi bawa suamimu dan datang di gereja untuk ibadah doa pagi-pagi. Dan besok pagi suaminya datang, udah meminum alkohol semangkok dan sudah berbau alkoholnya. Dan saya berkata kepada orang ini, ada apa yang saya harus ceritakan kepadanya? Saya harus berkata bukan dari kata Oksupak sendiri, tapi kata dari firman Tuhan. Di dalam kitab Ibrani ada firman berkata, dan oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan mereka yang ia kuduskan. Jadi di dalam hidup kita, pada saat kita percaya Tuhan Yesus Kristus, pemabuk juga berubah, semua orang harus berubah. Jika kita berusaha berubah sendiri, tidak. Tetapi, ia berarti Yesus. Dan Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka, yaitu kita. Jadi Yesus sendiri mengubahkan kita. Dan ada apa yang terjadi saat Tuhan Yesus Kristus dan menjadi seiman, sehati sama saya, dan hati mau mulai mengalir, dan firman Tuhan Yesus, hati Yesus masuk ke dalam hatiku, dan jika kita merasa susah, sedih akan menjadi berbahagia dan bersyukur. Keinginan pecandu narkoba dan mabuk akan berhenti. Ini apa ceritanya? Jadi, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Apa maksudnya ini? Adalah saat Yesus mati atas kayu salib, kenapa dia dipaku dan disalibkannya? Sebab semua orang yang ada di bumi ini, setelah Adam dan Hawa memakan buah yang baik dan yang jahat,
dan sesuai dengan perintah dari iblis, berdosa, membohong, berzina, begitu, berbuat banyak dosa dan harus dibinasakan. Tetapi Tuhan mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk Dia mengampuni semua dosa kita, dan kita memiliki hati yang terang dan hidup dalam kebahagiaan dan cahaya dan hidup damai sejahtera. Dan apa yang penting adalah jika kita mempunyai hati dengan Tuhan Yesus Kristus, mulai saat itu hati Tuhan Yesus mulai masuk ke dalam hati kita. Dan jika hati Tuhan mulai masuk ke dalam kita dan menjadi seiman sama Tuhan, aku tidak akan mungkin suka mabuk, main judi, atau berbuat hal-hal yang tidak baik dari dunia ini pun akan tidak suka lagi. Dan Tuhan mengutuskan kita. Ini bukan yang kita berusaha, tetapi Yesus yang memperbarui kita. Ini maksudnya. Nah, cerita di sini, apa yang kita baca yang tadi, Ia yang mengutuskan dan mereka yang dikuduskan ada, kan? Dan kita semua lahir dalam dosa dan kejahatan, dan berbohong dan berbuat dosa dan banyak sekali. Dan kita semua adalah bukan orang-orang yang kudus, tetapi ada yang menguduskan. Yaitu, jika kita sakit, kita kemana? Harus ke dokter, kan? Kenapa kita ke rumah sakit dan dokter? Karena di sana akan diobati. Jika kita merasa sakit, kita naik gunung dan berjalan, tidakkah harus ke rumah sakit dulu? Seperti hidup kita berada di dalam tengah berdosa dan kejahatan, dan yang takut akan dosa itu, dan mau ke kerajaan surga, dan tidak karena mereka hidup dengan berbuat baik, tetapi mereka, Dia, yang Yesus Kristus, yang mengutuskan aku, dan menyatukan hati sama dengan Dia, mulai saat itu hati Tuhan Yesus Kristus mulai masuk ke dalam kita jika kita menerimanya. Setelah itu, hidup kita menjadi kudus, indah, dan penuh dengan kasih karunia. Dan kepada saudara yang tadi, sebab dia setiap hari minum alkohol. Sehari dia menghabiskan 10-12 botol per hari, kan? Jadi istrinya juga. Dia tidak terasa tinggal bersama dengan seorang manusia, tapi seorang binatang atau hantu. Dia merasa susah sekali. Awal mula mereka menikah, 2-3 tahun tidak mau minum. Sebab awal mau menikah, untuk menikah sama dia, pura-pura dia beriman dan rajin ke gereja begitu. Tapi setelah nikah, baru menjadi pemabuk dan hidup begitu. Dan lalu saya ceritakan kepada dia dengan membaca Ibrani 10 ayat 14. Katanya, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Begitu, Yesus telah menguduskan kita untuk selamanya. Dan semua hukuman untuk kita karena dosa, Yesus sendiri menerima semuanya. Jadi jika kita tinggal menjadi satu hati sama Tuhan Yesus Kristus, seperti kita pakai listrik di sini, jadi pakai mikrofon dan menyala lampu dan sepertinya. Dan jika listrik nggak ada, tidak bisa melayani seperti begitu. Nah, sama dengan begini, jika kita memulai menerima hati Tuhan Yesus ke dalam kita, dan hati kita menjadi satu dengan Yesus, lalu tidak mau suka untuk pakai narkoba, tidak mau rokok, tidak mau mabuk, dan orang menjadi damai dan berbahagia. Jadi, saya berkata kepada saudaranya, Ibrani 10 ayat 14 berkata, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ia berarti Tuhan, dan persembahan itu adalah persembahan tubuh Yesus Kristus. Dengan ini ia telah menyempurnakan kita untuk selamanya. Lalu saya tanya kepada saudara itu, apakah Anda orang
Yang kudus? Oh, aku tidak. Sebab dia setiap hari menjadi mabuk, buat masalah. Gimana dia kudus kan? Katanya aku tidak kudus katanya. Tapi Ibrani 10 ayat 10 pasal 10 ayat 14 bilang apa? Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi kita tidak sendiri orang kudus, tapi Tuhan mengutus Yesus ke dalam bumi ini dan menanggungkan semua dosa kita kepada Yesus. Dan Yesus telah menerima semua hukuman karena dosa kita dan menghapuskan dosa kita. Dan jika kita menerima itu dengan imannya, kita hidup dengan berbahagia. Bukan yang kita kerja, tapi hanya menerima dengan iman. Lalu saya tanya kepada saudara, apa Anda kudus? Oh, tidak, Pak Pendeta, bilang. Jadi, kamu bukan orang kudus ya, sebab Anda mabuk dan lalu berbuat masalah kan? Tetapi apa Alkitab berkata? Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Lalu saya tanya, apa Anda kudus? Aku tidak. Apa kata Tuhan? Tuhan telah menyempurnakanmu dan menguduskanmu, tetapi kamu tidak. Bilang apa? Siapa yang benar? Kamu atau kitab suci? Kamu sempurna enggak? Aku tidak. Iya, coba baca kitab lagi. Kata Tuhan, kamu sudah disempurnakan, benar enggak? Oh, tapi aku tidak. Terus dia berkata, jadi hanya oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Dengan persembahyan tubuh Yesus, ia telah menyempurnakanmu, benar enggak? Selama 15 menit, saya ceritakan hal ini saja dengan dia. Dan setelah 15 menit kemudian, dia berkata, aku disempurnakan. Ya, aku tidak terasa sempurna, tapi Tuhan berkata sempurna, jadi aku terima dan yakin bahwa aku sempurna. Iya, benar. Dia pulang begitu. Dan biasanya, jika dia minum banyak 14 botol, yang sedikit 10 botol, biasanya 12 botol per hari. Coba kita hitung, 12 botol per hari, maksudnya 10 hari 120. Dan 1 tahun mungkin sepenuh 1 truk. Kiranya. Tapi saudara itu, setelah dia dengar firman Tuhan, oh ya, maksudnya apa? Aku sempurna? Ya memang ini tertulis, tapi apa itu benar aku sempurnakan? Tapi yang heran terjadi kepada dia adalah, pada pagi hari ini, dia langsung bangun membawa 2 botol dan langsung minum. Ini kebiasaan dia. Jarang dia makan nasi, dan begitu dia menghabiskan waktu, hidupnya begitu. Dan istrinya, inilah suami, tetapi tidak bisa obrol sama dengannya karena selalu mabuk. Jadi dengan hubungan suami istri seharusnya ada yang cerita, ada yang rapat, tapi tidak bisa dialog bersama dengannya. Jadi akhir-akhirnya dia nggak bisa tahan dan menangis dan berkata kepadaku, dia tidak mau hidup sama suaminya. Tapi saat saya tanya kepada dia, apa Anda orang sempurna atau kudus? Dengan kata firman Tuhan ini, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan jika Anda terima dengan iman, Anda dikuduskan. Tapi dia terus bilang, enggak. Tapi 15 menit kemudian dia terima, dia kata aku kudus. Dan setelah dia pulang, waduh, apakah aku kudus? Aku kudus. Begitu dia pulang. Dan besok pagi, dia bangun dari ketidurannya. Biasanya dia membuka kulkas, harus minum alkohol. Tetapi dia tidak mau lagi. Dulu dia minum banyak. Terkadang dia sudah tidak punya uang untuk beli minum, datang di kantor istrinya dan minta uang sampai ke kantor, jadi merasa pusing kepada istrinya juga. Dengan demikian berlalu sehari, 2 hari, dan 3 hari, 4 hari pun berlalu, sampai 10 hari berlalu dia tidak minum lagi. Jadi saudara itu berubah banyak sekali. Saya ceritakan, coba masuk STT kami. Jadi setelah dia masuk STT, setelah udah cukup tua ini dan belajar Alkitab, dan sekarang sudah menjadi pendeta kami. Dan dia rajin memberitakan Injil. Satu ketika, ya seperti fotonya, dia yang pimpin seminar, dan suami istri selalu memberitakan Injil kepada orang yang lain dengan pribadi. Dan istrinya melihat suami itu berubah banyak.
Jadi semuanya, kenapa kita harus percaya Yesus? Sebab kita adalah manusia, kita harus kerja dengan baik, berusaha baik, tapi pasti ada pembatasan. Jika kita merasa kesulitan atau penyakit, tidak ada cara untuk mengatasinya. Tapi Tuhan Yesus sudah mampu untuk menyelesaikan semua masalah kita. Jika ada yang pemabuk, atau pecandu narkoba, atau perokok yang parah, itu pun Yesus bisa memperbarui. Jadi, barang siapa di antara Anda semua yang hadir seminar ini, dan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci ini, dan walaupun satu kata pun setuju dan percaya dan terima hatimu, hati Tuhan mulai bekerja di dalam hatimu. Ada seorang pendeta dari gereja kami adalah yang keluar dari penjara yang lama. Dan jika saya lihat, berapa banyak dia berubah. Dia jauh lebih kerja bagus daripada aku. Dan jika saya berkata, jangan bermain judi atau tidak berbuat jahat, aku tidak pernah berkata hal demikian. Tetapi, barang siapapun memiliki hati. Tapi, jika kita menerima hati Tuhan dengan membaca kitab suci, karena firman Tuhan adalah hati Tuhan. Jika kita menerima hati Tuhan, hati kita terhubung dengan Tuhan Yesus. Ini bisa paham kan? Jika saya tidak punya uang, dan jika aku punya teman yang kaya, dan ajak makan, oh aku tidak punya uang, katanya, oh nggak apa-apa, aku akan bayar. Kalau gitu boleh makan bersama kan? Seperti orangnya, aku tidak usah bayar karena dia akan bayar gantinya. Seperti begitu, jika hubungan Tuhan Yesus dengan kita, jadi sepertinya, jadi kita yang mau berhenti merokok, tidak mau meminum, dan mau menjadi pendeta, mau sukses pelayanan, tidak. Tetapi hati yang kita memiliki itu jahat, kotor, apapun kita punya, karakternya jahat atau kasar, walaupun begitu, jika kita menerima hati Tuhan Yesus Kristus, dan kita menjadi satu hati dengan Yesus. Ya kan? Kalau begitu, di dalam hatimu Yesus kerja. Dan itu akan menjadi orang yang luar biasa. Di dalam gereja kami ada banyak pendeta-pendeta. Di antara mereka ada banyak yang hidup dengan berfoya-foya dan berubah dan menjadi pendeta. Ada banyak juga. Salah seorang pendeta dari gereja kami, agak maaf ceritakan ini, dia suka sepak bola banyak sekali. Jadinya, maksud ini ceritanya waktu dia masih kecil. Dan jika dia punya bola, bisa main sepanjang hari. Dan dia mau masuk ke sekolah sepak bola, dan ada tujuannya. Pasti dia sudah ada di sini. Tujuan dia, pada saat ada pertandingan sepak bola, ada seorang menyepak, dan bola lari, dan masuk ke dalam jala. Ini disiarkan di televisi. Ini ya mimpi dia di Piala Dunia. Begitu dia rajin belajar sepak bola. Dan sepanjang hari dia main sama bola. Satu ketika, dia merasa sakit parah. Kenapa aku sakit? Dan dia datang ke dokter dan diperiksa. Katanya tuberkulose. Sebab itu, dia harus berhenti olahraga. Dan dia turun di kampungnya. Hapcheon di Gyeongsangnam-do. Dan ibunya, kakaknya, dan keponakan ada, ayahnya udah meninggal. Dan tidak bisa omong apa-apa, hanya masuk ke dalam rumahnya. Begitu keluarganya sudah tahu. Dan beberapa saat berlalu, pada pagi hari, abang sama ibunya omong berkata, tiba-tiba ibunya memulai menangis. Kenapa ibu menangis? Lalu
Kakaknya berkata, panggil dia dan katakan, apa yang paling takut kepada tuberkulose? Dengan bernafas itu pun sudah dipaparkan keluarganya. Jadi ini gampang dipaparkan kepada keluarganya. Sebab waktu itu, ya tuberkulose adalah penyakit yang parah. Sekarang sudah ada banyak obat-obatan yang baik. Jadi kakaknya berkata, jika saya tinggal bersama dengan kamu sendiri, tidak masalah. Aku pun tidak boleh berkata begini, tetapi coba dengarkan. Di rumah ini, seperti kamu tahu, ada keponakan kamu yang kecil itu. Jika kamu tinggal bersama dengan kita, ya semua anggota keluarga kita akan kena bersama dan akan mati bersama. Sebagai kakak, maaf sekali berkata begini, tapi harus saya berkata, kamu harus keluar dari rumah. Memang ini menyakiti hatinya, tapi pasti jika dia tinggal di rumahnya, akan dipaparkan abangnya, keponakannya, dan semuanya kena. Lalu dia langsung berangkat, keluar. Dan ini sudah mau musim dingin, tapi dia hanya pakai baju yang tipis saja, jadi terasa dingin sekali. Dimanapun dia berjalan-jalan dan mau cari tempat bisa inap, tidak ada yang bisa dia istirahat. Biasanya di desa ada yang rumah untuk menyimpan peti maut dan dia masuk ke sana dan inap di situ. Dan besok pagi dia bangun dan mencuci muka di sungai dan ibu di tetangganya panggil, ada apa? Apa kamu mau ikut saya? Mau ke mana? Kami ke gereja. Oke, aku ikut. Begitu dia tidak makan kemarin, hari ini pun tidak makan dan datang di gereja. Ternyata mereka beribadah di satu rumah yang kecil di desa, kira-kira 10 orang yang berkumpul, dan seorang ibu yang mengajar firman. Dalam pendengaran firman, dia masuk ke dalam ruangan yang hangat. Dari di luar yang dingin, dia tertidur. Dalam ketiduran lama, dibangunkan dan ternyata sudah selesai ibadah, semuanya pulang. Katanya, ayo makan bersama. Dia tidak bisa makan sepanjang hari kemarin dan pagi ini pun masih belum. Apakah mereka tahu apa kena tuberkulose? Boleh saya makan bersama enggak? Ya, walaupun begitu, dia tidak bisa tahan apa-apa, makan langsung. Dan setelah makan siang, ibu yang menyampaikan firman membawa Alkitab dan ceritakan tentang kitab kepadanya. Dan dalam pendengaran ini, sangat-sangat mudah dimengerti. Sudah lama ia dengar olehnya, dia bisa percaya Yesus mati atas kayu salib untuk dosa kita. Dan Yesus mati atas kayu salib, terpaku di atas kayu dan menumpah darah dan meninggal dunia sebab dosa kita. Itulah saatnya dosa kita diampuni. Ini apa yang dia dengar. Bukan dia ikut gereja puluhan tahun, tetapi hanya satu hari. Pas hari itu, dia datang makan satu kali saja dan tidur pada ibadahnya. Tapi ibu yang melayani di tempatnya, dia menjelaskan tentang Yesus mati atas kayu salib dan mengampuni semua dosa kita. Ini apa yang kasih tahu dan dia percaya. Dan pada malam hari ini dikasih makan malam. Apakah dia bisa makan sebab dia kena tuberkulose? Tapi tidak ada pilihan, dia harus dimakan kan? Habis makan, ibadah malam lagi. Dan ibu yang tetangganya pulang, dan dia juga pulang masing-masing. Dan sepanjang hari itu, apa yang terjadi? Dia berpikir, ya yang heran sekali, Yesus telah mengampuni dosaku. Dia mempunyai imannya. Dan seorang ini berdoa begini, ya Tuhan, sekarang sudah menjadi musim dingin, dan jika itu menjadi lebih dingin, aku punya baju yang tipis saja, tidak bisa tahan. Ya Tuhan, aku percaya dengan baik atau tidak, enggak tahu, tetapi saya sudah percaya Yesus mengampuni dosaku, saya merasa sangat berterima kasih. Jadi Tuhan,
saya sangat berterima kasih jika engkau memberi satu ruangan bisa saya tinggal selama musim dingin ini. Ini doa yang pertama di dalam hidupnya. Dan besok pagi, setelah matahari terbit, dia bangun dan berjalan untuk cari tempat yang inap. Lalu ada seorang yang bapa di desa panggil dia, kamu datang sini. Ada apa-apa? Dia datang. Kamu kemana kemarin? Kemarin saya ke gereja. Oh, kamu percaya Yesus? Ya, baru kemarin saya coba ikut sana. Kebetulan, bapak ini memiliki kebun pohon buah sekitar 2 kilo jauh dari desanya. Dan sehabis musim gugur, sudah hasil apel semua. Dan tidak perlu tinggal di kebunnya, mau pulang ke rumahnya dan tinggal bersama. Tapi mau cari siapa yang bisa jaga kebunnya, karena ada yang alat-alatnya dan pohonnya. Dan setelah ia menemukan orang ini, kamu ke gereja kemarin ya? Oke. Dan bagaimana kiranya? Apakah kamu bisa tinggal selama musim dingin ini di kebun kami? Di sana ada sudah cabang banyak, bisa bakar semua, hangat di situ. Ini hal yang seperti mimpi. Dia tidak memiliki tempat tinggal selama musim dingin, tetapi rumah yang kosong sambil menjaga alatnya dan tinggal di sana, dan ada banyak kayu bisa bakar, bisa inap dengan hangat. Dan dia setuju dan dikasih kunci dan datang di sana. Setelah dia membakar api, dan kamarnya menjadi sangat-hangat sekali. Dan setelah itu dia mengerap ruangannya, dan apakah ini Tuhan kasih kepadaku atau secara kebetulan? Begitu dia berpikir gitu, tapi memang dia sangat merasa syukur juga. Dan kemudian Tuhan kasih makan setiap saat. Begitu dia merasa sangat heran karena bantuan Tuhan. Dan ini sudah menjadi musim semi tahun ke depan. Ini terjadi penyembuhan tuberkulosnya. Lalu dia datang di sekolah misionaris kami. Dan untuk itu saya wawancara dia dan tanya tentang beberapa hal. Apa yang dia ceritakan yang berlalu ini sangat-sangat bersyukur. Orang ini hanya dengar dan terima firman Tuhan saja. Dan semuanya coba memperhatikan. Coba, ada yang bisa melihat Tuhan? Tidak ada kan? Dan ada siapa yang ngobrol sama Tuhan? Tidak kan? Tetapi Alkitab ini adalah firman dari Tuhan. Apa yang Tuhan berkata di dalam Alkitab adalah di Ibrani pasal 2 ayat 11. Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Nah, jadi semuanya, kita semua pembohong atau pencuri, atau saling kelahi, atau ada pezina, begitu kita semua punya dosa. Di dalam ini tidak ada yang tidak punya dosa. Tetapi, siapa yang menyucikan kita dari dosa adalah Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Dan jika kita memperhatikan firman Tuhan ini dan terima, kita akan menjadi orang-orang yang kudus. Siapa yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka berasal dari satu menjadi satu. Dan jika menjadi satu, yang menguduskan itu Yesus anak Allah. Dan dengan kita dengar firman Tuhan Yesus, dan kita yakin kita dikuduskan dan terima, kita menjadi satu hati samanya. Kalau begitu, di dalam kita masing-masing, apapun kejahatan yang kita berbuat, tetapi Yesus memulai bekerja dan akan mengadakan pembaruan. Ini bisa paham kan? Jadi semuanya, jika ada yang percaya Yesus dan berbohong, ya memang dalam hidup kita terkadang kita berbohong. Dan tidak perlu kita berusaha untuk tidak berbuat begitu. Tetapi di dalam hidup kita, hati kita ada yang keinginan yang berbohong. Tetapi Tuhan membenci bohong. Sebab itu, Tuhan memimpin hati kita untuk berubah. Itu maksudnya. Jadi semuanya,
jika kita menerima sebuah firman Tuhan. Di sini, Tuhan Yesus Kristus mati atas kayu salib. Ini apa yang kita sampaikan, kan? Ini juga pahamnya. Yesus sudah disalibkan sebab dia dihukum mati karena dosa kita. Dan dia mati di sana karena ia mau menyelamatkan kita dari dosa. Jadinya, untuk Tuhan Yesus menghapuskan dan mengampuni dosa kita, Tuhan telah menanggungkan semua dosa kita kepada Tuhan Yesus. Semua dosa kita masing-masing. Dan Yesus menerima hukuman karena semua dosa kita, dan dia mati atas kayu salib, dan dengan begitu dia telah menanggung semua dosa kita. Jadi semua dosamu sudah dihukum, dan Yesus telah mengganti menerima hukuman dan sudah dihapuskan. Benar enggak? Sudah dihapuskan. Kemudian ada siapa yang berkata, waduh, bagaimana aku menerima pengampunan dosa, aku masih punya dosa. Kalau begitu, dia tidak sama sekali terhubung sama Tuhan Yesus. Tetapi jika dia mencuri, berdosa, berbuat kejahatan, tetapi Tuhan Yesus mengutuskan aku, untuk itu Yesus mati atas kayu salib dan menerima semua hukuman karena dosaku. Kalau begitu, Tuhan Yesus menerima semua hukuman karena dosaku. Lalu apakah kita masih orang berdosa? Tidak lagi. Amin. Coba memperhatikan ini. Dan jika kita ceritakan tentang dosa, bagaimana kita harus berkata adalah, jika Anda berdosa dan menjadi orang-orang berdosa. Seperti waktu saya masih SD, ya, buku tulis sudah habis. Jadi, Papa, aku tidak punya buku tulis. Oh iya, kata ayah, suruh teman saya membawa buku tulis. Karena teman dari ayahku milik toko tulis. Jadi saya kunjungi di sana dan berkata, Om, ayahku berkata, tolong kasih buku tulis. Oh iya, mau berapa? Ya, tolong kasih 2. Nanti kasih 2. Lalu, Paman itu kasih buku tulis kepadaku karena ayah. Nanti ayahku ganti semuanya. Kalau begitu, walaupun saya tidak membayar langsung, apa itu menjadi masalah? Tidak. Nah, sepertinya begitu. Jika kita berbuat dosa, nah seharusnya dihukum mati dan dibinasakan. Tetapi ayahku membayar karena buku tulis. Aku tidak perlu bayar lagi. Seperti begini, Tuhan Yesus menerima semua hukuman karena dosa kita, tidak ada penghukuman lagi untuk kita lagi. Ini bisa paham kan? Jadi apa yang Tuhan paling membenci adalah jika Anda yang mengikuti gereja dan sambil berkata, aku orang berdosa, kan? Dan sambil mengikut gereja dan terus mengaku dosa, tolong minta ampun, ada banyak begitu, benar nggak? Ini apa yang paling Tuhan membenci. Kenapa? Yesus Kristus mati atas kayu salib untuk dosa kamu dan hukuman kamu. Dan Yesus telah menerima semua hukumannya dan penghakimannya. Seperti aku beli buku tulis tanpa bayar. Tetapi beberapa hari kemudian ayahku menggantinya pemilik toko yang temannya. Kemarin anakku ambil beberapa buku tulis, kan, ini berapa? Oh, itu 5.000, oke, dia kasih 5.000. Setelah itu, waktu saya berjalan-jalan di depan toko tulis, apakah aku malu? Malu? Tidak lagi. Jadi, saya tidak perlu membayar ulang, kan? Tidak usah. Jika Bapak itu suruh saya bayar lagi, kalau gitu, oh jangan, ayahku berkata sudah bayar. Ini sudah selesai, kan? Cukup. Nah, seperti firman Tuhan yang kita baca, adalah Ia yang mengutuskan dan mereka yang dikuduskan adanya. Nah, di sini kita semua ada di sini, ada ribuan orang di sini. Dan di tempat ini, siapa yang menguduskan? Inilah Tuhan Yesus. Dialah Yesus. Dan mereka yang dikuduskan berarti kita semua.
Tetapi, ya, Tuhan Yesus mati atas kayu salib dan mengampuni semua dosa kita. Dan jika kita memiliki hati demikian, kita bebas dari dosa. Seperti saya datang di toko tulis yang milik teman ayah saya dan membawa buku tulis dan tanpa bayar. Dan waktu saya berjalan di depan, agak malu, meminta maaf begitu. Tapi, satu ketika ayahku berkata, "Hei Oksu, iya, uang yang harus bayar di toko tulis itu saya sudah bayar. Apa ini benar? Jumlah kamu beli?" "Oh iya." "Kalau begitu, walaupun saya tidak membayar sendiri, tapi aku sudah bebas berjalan di depannya." Ya kan? Sudah bebas. Amin. Sepertinya begitu. Untuk menerima pengampunan dosa, kita memang berdosa semuanya. Ini yang penting. Kita harus memperhatikan dan mendengar dengan baik-baik. Kita menjadi satu dengan Yesus. Dan saat kita mati tidak akan jatuh ke neraka, tapi kerajaan surga. Jika kita memperhatikan dengan baik-baik, malah hari ini aku sudah jagonya memberitakan Injil tentang ini. Aku diundang di mana-mana seperti Amerika dan Afrika. Nah, habis seminar ini, malam ibadah minggu, saya berangkat ke Los Angeles. Dan saat saya tiba di Los Angeles, itu sudah pas waktunya ibadah minggu di Los Angeles. Habis itu, saya berangkat ke Paraguay, Brasil, sama Argentina, dan kemudian akan lewat Jerman dan pulang Korea. Dan akan diundang gereja-gereja di situ dan diundang para presiden di sana. Nah, dan kemudian apa yang kita harus tahu sekarang adalah jika ayahku membayar buku tulis yang aku masih belum bisa bayar itu, walaupun saya sendiri tidak bayar sendiri, tapi tidak masalah kan? Benar enggak? Seperti jika Tuhan Yesus Kristus satu dengan Anda. Coba ulangi dengan saya. Yesus sama saya adalah satu. Sekali lagi, Tuhan Yesus dan aku adalah satu. Nah, jika kita adalah satu, Tuhan Yesus seperti ayahku membayar untuk buku tulis. Aku tidak perlu bayar lagi. Seperti ayahku harus bayar kan? Sepertinya Tuhan Yesus menerima semua hukuman karena dosa. Jadi apakah kita harus masih membayar upah dosa kita? Tidak lagi, tidak perlu lagi. Karena Tuhan Yesus membayar dengan gratis, cuma-cuma. Tapi yang penting adalah di dalam hatimu kiranya aku berdosa. Tetapi Tuhan Yesus telah menerima hukuman karena dosaku di atas kayu salib dengan menumpah darahnya karena dosaku. Jadi dengan kematian Yesus sama dengan semua dosaku telah diampuni untuk selama-lamanya. Jadi semuanya, saat ini banyak orang ikut gereja, tetapi masih berkata, "Aku orang berdosa Tuhan." Ada yang bilang kan? Ada banyak orang yang berkata, "Aku orang berdosa," walaupun ia ikut gereja. Dialah yang paling dibenci oleh Tuhan. Anakku Yesus telah mati atas kayu salib dan mengampuni dosamu. Tapi ada yang berkata, "Aku masih punya dosa." Berarti Yesus mati dengan sia-sia. Jadi apa yang Tuhan paling membenci adalah siapa yang mengaku, "Ya Tuhan, akulah orang berdosa." Ini bisa paham? Sudah bisa paham kan? Jadi, jika Anda merasa sulit saya membantu semuanya, tetapi jika Anda orang tidak menghargainya, aku merasa menyesal kan? Begitunya Tuhan menyesal. Jadi apa yang kita harus ngomong kepada Tuhan adalah, "Ya Tuhan, baru saya sadar tahu bahwa aku berdosa ini yang lain, saya mencuri, membohong, tetapi Tuhan Yesus telah membayar lunasin upah dosaku. Terima kasih banyak Tuhan." Jika kita memiliki hati itu, inilah paling menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus dengan kita menjadi satu. Amin. Jadi bagaimana kita menjadi satu adalah melalui hati. Ya, dulu aku berbuat dosa, kejahatan yang jahat, membenci, mencuri, berbohong. Tetapi Tuhan Yesus menerima semua hukuman karenaku dan menghapuskan dosaku. Dengan begini kita menjadi seiman, sehati sama Tuhan Yesus. Inilah iman sesungguhnya. Jadi sekarang ini banyak jemaat-jemaat
ikut gereja. 10 tahun mereka ikut, 20 tahun ikut, tapi masih berkata, aku orang berdosa. Maksudnya, apakah Yesus masih belum bisa mengampuni dosamu di atas kayu salib? Ini menganggap sepi kematiannya, merendahkannya. Jika di antara kita memang tidak ada orang yang tidak berbuat dosa, tidak ada orang yang tidak pernah membohong atau mencuri pita, semua pasti orang-orang yang sudah pernah berdosa. Tapi Tuhan Yesus telah mengasihi kita dan kematiannya di atas kayu salib. Dan dengan itulah dia mengampuni semua dosa kita. Amin. Amin. Jadi semuanya, apa yang paling menyenangkan Tuhan adalah, apa yang bisa menyenangkan Yesus adalah, ya Yesus, aku belum tahu, tapi baru saja tahu bahwa Yesus mengampuni semua dosaku. Dosaku telah diampuni. Begitu Tuhan Yesus akan menyenangkan dengan begitu. Amin. Jadi akan menjadi satu denganmu mulai hatinya. Setelah itu, apapun kita mengalami, Tuhan tetap akan membantu kita. Satu ketika, saya pimpin acara seminar di Ulsan dan mau pulang ke kota Seoul. Dan dari Ulsan ke Seoul butuh 4 jam perjalanan. Dan saya kira, jika saya tiba di Seoul, sudah terlambat untuk ketiduran. Untuk saya tidur lebih awal, kami memutuskan akan kunjungi satu gereja untuk inap. Di Korea ada banyak gereja kami. Dan di mana saya mau inap, mereka selalu terima. Tidak ada yang menolak saya. Jadi saya memutuskan inap di kota Daegu, tapi sambil obrol-obrol kita lewat jalan tol keluarnya. Nah, kemudian telepon ke kota Gumi. Halo, selamat malam. Boleh saya inap sehari di situ? Oh iya, boleh. Silakan datang. Dan di sana saya inap. Begitu saya tertidur di situ. Dan esok hari pagi-pagi, jam 4 kiranya, saya bangun dan mau berangkat ke Seoul. Kalau gitu, bisa sarapan di Seoul. Dan waktu saya keluar dari ruangannya, ini sudah jam 4 pagi. Ada orang masih berdiri di depannya. Saya kaget, ini pendeta di gerejanya. Waduh. Kayaknya aku tertangkap dalam pengaburan. Katanya, Pak Pendeta, tolong kasih firman Tuhan di doa pagi-pagi. Maksudnya harus bayar untuk penginapan kan? Dan ya, saya sampaikan firman di doa pagi-pagi. Dan di ujungnya, ada anak muda yang perempuan naik kursi roda dan datang. Jadi setelah habis khotbah, saya datang kepadanya dan berkata, saya bercanda, kenapa semua yang duduk di kursi tapi hanya kamu saja naik kursi roda? Kata anak ini, yang anak muda perempuan, namanya Choi Soo-hyun. Satu ketika, saat dia ke sekolah, dia tidak merasa apa-apa di kakinya. Waduh, kenapa saya tidak merasa apa-apa di kakiku? Iya, ini mungkin bisa berjalan kiranya. Tapi, ketika terasa kakinya sampai naik, sampai lutut, sampai kaki, sampai atas punggung, begitulah, sarafnya udah mati. Akhirnya dia masih belum bisa membuang kencing dan air besar begitu. Dan sekitar 3-4 hari mengeluarkan air besar sama kencingnya. Dan dokter berkata, ia akan meninggal dunia setelah dia terbaring di tempat tidurnya. Dan mereka mau didoakan oleh pendeta Oksupak dan mau naik ke Seoul, tapi masalahnya harus buang kencing. Tapi itu susah, tidak boleh membawa mesin, jadinya nggak bisa naik. Jadi mereka berdoa bahwa Tuhan tolong mengutus Pak Pendeta Oksupak ke Gumi. Lalu saya datang di sana secara kebetulan, dan jemaat-jemaat sana mereka sangat berbahagia karena didengar doanya. Dan Pak Pendeta telepon ke mereka, dan coba besok pagi-pagi datang kepada kita. Begitu dia datang. Lalu saya ceritakan, kenapa kamu naik di kursi roda? Katanya dia SMA kelas 3, namanya Choi Soo-hyun. Dan dia ceritakan apa yang terjadi kepadanya. Lalu saya bilang, Soo-hyun, coba dengarkan padaku.
Yesus Kristus ada di dalam bumi ini, dia tahu semuanya, dia mengasihinya. Dan untuk Yesus bekerja, seharusnya kerja kepada mereka yang mengalir hatinya. Nah, hati apa yang kita harus miliki adalah, saat aku membaca Alkitab, Tuhan Yesus tidak sama sekali pernah mengabaikan yang sakit, selalu sembuhkannya. Jadi, jika kamu memiliki hati bahwa jika Yesus ada di dalammu, Tuhan akan menyembuhkan kamu. Jadi, hati apa yang harus kamu punya adalah, aku kena penyakit tulang belakang, beberapa bulan kemudian aku mati. Tetapi, jika Yesus menyembuhkan aku, ya Yesuslah akan menyembuhkan aku. Jika kamu memiliki hati itu, hati Tuhan Yesus memang menyembuhkan kamu, dan keinginan kamu ingin disembuh menjadi satu hati kan, akan hatinya mengalir. Kalau begitu, radang tulang belakang itu tidak akan apa-apa. Dan anak muda ini, ya begitu dengar firman Tuhan dan mau percaya. Lalu saya meletak tangan dan berdoa untuknya. Lalu saya pulang ke Seoul. Dan sekitar 3 bulan berlalu, saya hampir lupa dengannya. Satu ketika saya dapat surat. Seperti kertas surat yang kuning dan dengan catatan yang kecil dia tulis. Pendeta Oksupa, apakah Anda masih ingat aku dari Gumi? Nama aku Che Suihan. Saya mau sampaikan beberapa catatan untukmu. Tahun yang lalu, Pak Pendeta datang di gereja kami dan pimpin ibadah doa pagi-pagi dan berdoa padaku. Aku tidak lupa firman engkau sampaikan. Dokter berkata, aku tidak akan bisa berjalan, akan mati begitunya. Tapi iman di dalam hatimu hanya saya terima saja. Tetapi saya sudah bisa berdiri dan berjalan tanpa pegangan apa-apa dan juga bisa menulis surat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya apa yang saya mau berjalan selalu jatuh. Tetapi setelah hanya saya menerima kata Pak Pendeta Oksupak dan berdoa dan percaya, itu saja. Begitu apa yang ia menulis. Akhirnya dia berkata, sekarang masih belum biasa berjalan-jalan, tetapi setelah sudah terbiasa aku akan naik Seoul dan aku akan kasih lihat. Sebulan kemudian dia datang di Seoul sama ayahnya dan ibunya, sama aku dan Chosun di tengahnya. Dan dia sudah kasih lihat berjalan. Dan bulan Juli IWF World Camp itu dia lari maraton. Dia sudah bernilai 300 dari 500 anak perempuan. Begitu jika hati kita mengalir dengan Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan, seperti di pom bensin ada banyak minyak. Tapi jika kita masih tetap menutup mobil dan tidak mengisi, mobil ini tidak akan berjalan. Tetapi mengisi minyak di dalam mobil, dia akan berjalan. Sepertinya Tuhan tidak kelihatan, tetapi dia mengasihi kita dan kerja untuk kita. Dan bagaimana dia bisa kerja untuk kita adalah, kita seharusnya menjadi seiman sehati sama Tuhan terlebih dahulu. Dan untuk itu apa yang paling penting adalah, kita semua adalah seseorang yang pernah berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Tidak ada orang yang tidak berbohong. Tidak ada orang yang tidak membenci orang yang lain. Semua yang berdosa. Dan dengan dosa ini, kita harus menerima hukuman yang berat untuk menghapuskannya. Jadi, Tuhan Yesus mati atas kayu salib dan mengampuni semua dosa kita, karena dia menerima semua hukuman karena kita. Jadi, apa yang kita harus melakukan adalah, tidak yang lain, kita punya dosa. Tapi dengan kematian Yesus atas kayu salib, ia telah menghapuskan semua dosaku. Jika kita memiliki hati itu, hati kita menjadi satu dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita baca, ayat 11, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Berarti, kita semua orang-orang berdosa dan jahat. Dan siapa yang menguduskan adalah Yesus. Caranya gimana? Dia menerima semua hukuman karena dosa kita di atas kayu salib dan mengampuni dosa kita. Jadi ia yang menguduskan kita.
Tetapi ada yang berkata, aku masih orang berdosa. Ini dia tidak sama sekali terhubung sama Yesus. Tapi ada yang berkata, aku punya banyak dosa. Tapi sebab Yesus mengampuni semua dosaku, jadi aku tidak punya dosa lagi. Jika kita memiliki hati itu, kita menjadi satu hati dari Tuhan. Kalau begitu, jika kita berdoa, ya Tuhan Yesus, aku berada di dalam kesulitan, tolong bantu. Pasti Tuhan akan dengar. Sebab ini paling penting adalah Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi Yesus menjadi kakak kita dan kita menjadi adiknya, seperti kita menjadi satu keluarga. Yesus sekarang juga membantu kita. Jika kita memiliki hati demikian, inilah hari yang pertama. Akhirnya kita meninggalkan semua yang lain-lain. Tetapi, semua dosa yang kita berbuat, dan sebab ini kita akan ke neraka. Tetapi, Yesus telah menerima semua hukuman karena dosa kita di atas kayu salib. Dan percaya, dengan iman ini mendengar firman Tuhan dan membaca Alkitab, hati kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi satu iman dengan Tuhan, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan mengalir dalam kita. Jika kita memiliki keinginan minum, Tuhan akan mengalahkannya. Walaupun kita berusaha untuk mencegah merokok, tapi dengan pertolongan Tuhan akan menghentikannya. Jika kita sakit, akan disembuh oleh Tuhan. Seperti kita hidup dalam anugerahnya. Ya Tuhan, akulah manusia yang jahat, tapi Engkau telah mengampuni dosaku dari atas kayu salib. Terima kasih banyak. Dan semoga kita memiliki hati itu mulai hari ini. Dan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan beberapa tahun kemudian, saat kita dekat kematian, pasti dulu kita merasa takut karena dosa. Tetapi setelah kita yakin menerima pengampunan dosa, walaupun dekat kematian, kita merasa berbahagia karena kita akan masuk kerajaan surga. Dan saat Tuhan menyembuhkan kita, dan walaupun Tuhan akan panggil kita, pasti kita akan berbahagia. Waktu saya berusia 19 tahun, saya selalu ikut gereja dan mengaku dosa dan minta ampun. Tapi, waktu saya berusia 19 tahun, sambil membaca kitab suci, saya mengetahui Yesus telah mengampuni semua dosa kita. Jadi semuanya ini tidak sulit. Semua dosa yang kita berbuat, untuk itu Yesus mati atas kayu salib untuk menggantinya, dan Dia menerima semua hukuman karena kita. Jadi apa kita masih punya dosa atau tidak lagi? Ya, kita tidak punya dosa lagi. Jadi kita mengucap syukur bagi Tuhan Yesus, kan? Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena Engkau telah menerima semua hukuman karena dosaku. Jika kita cukup memiliki hati itu juga. Dan jika Anda mengikuti sesi-sesi berikutnya dan secara seri, dan dalam beberapa hari ini Anda menerima pengampunan dosa dan menjadi satu iman dengan Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan akan bersama dengan kita. Satu ketika ada seorang misionaris yang saya kenal di Filipina, pendeta misionaris Nam Kyung Hyun. Satu ketika saya telepon kepadanya, tapi anaknya angkat. Jadi, ganti ayahmu. Katanya, ayahku dirawat rumah sakit. Ada apa? Katanya kena demam berdarah. Demam berdarah itu penyakit yang parah. Yang kena banyak yang meninggal. Jadi, pendeta Nam Kyung Hyun kena demam berdarah. Dan dokter berkata, orang ini akan mati sore ini. Jadi, dia hanya bisa dengar saja. Lalu, saya telepon ke rumah sakitnya. Lalu ganti UGD dan mau ganti kepada orang Korea dan istrinya angkat telepon. Tiba-tiba dia angkat telepon dan kenal suaraku mulai menangis. Oh Pak Pendeta, bagaimana kita harus melakukan? Apa yang kami harus melakukan? Begitu dia menangis. Ayo, jangan menangis. Apakah Anda mau mengatakan hal-hal yang sungguh mau menangis? Jadi dia hentikan. Saya bilang, Pendeta Nam tidak akan mati. Oh, apa itu benar? Apa maksudnya apa itu benar? Siapa yang mengutus Pendeta Nam ke Filipina? Pendeta Oksupa atau Hunyus Mission? Tidak, Tuhan. Kenapa? Untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakannya. Sekarang, pekerjaan penyebaran Injil di Filipina belum selesai. Jadi, dia tidak akan mati. Apa maksudmu? Pasti dia akan tidak mati. Jangan khawatir. Lalu saya putuskan telepon. Dan istrinya, setelah dia
menangis parah, lalu dia datang kepada suaminya dan ceritakan, walaupun pendeta ini tidak bisa omong tapi masih bisa dengar. Dan katanya, baru telepon dari pendeta Uksupa, katanya Anda tidak akan mati, kamu akan hidup. Dan mulai saat itu dia menurun temperatur darahnya dan sudah bebas hidup. Setelah saya percaya firman Tuhan, saya mengalami banyak pekerjaan Tuhan kerja kepada kita. Jika kita mengalami hal-hal begini, walaupun ada kesulitan, kita akan mengalami bagaimana Tuhan menolong kita. Aku ini bukan apa-apa. Tetapi setelah saya mulai demikian, banyak negara mengundang saya dan bisa berjumpa dengan para presiden dan menteri dan pendeta-pendeta yang besar dan selalu menceritakan hal-hal demikian. Jadi semuanya, jangan hanya pulang dengan begitu, tetapi satu saja, Yesus telah mati atas kayu salib dan menumpah darah untuk kita. Jadi, hati pertama yang kita harus memiliki adalah, walaupun kita mempunyai banyak dosa, tapi Yesus telah menerima semua hukuman karena dosaku. Jadi dosaku telah diampuni. Terima kasih banyak Tuhan. Punya hati ini aja. Dan selanjutnya, nanti saya akan sampaikan sesi-sesi berikutnya. Dan terutama, percayalah Yesus telah mati atas kayu salib untuk kita, jadi dosa kita telah diampuni. Dan kemudian jika Anda mengalami kesulitan, ceritakan kepadanya. Dan percayalah Yesus bersama dengan kita. Pasti dia akan menjaga kita dan menjaga kita. Mereka yang mengutuskan dan mereka yang dikutuskan, mereka semua berasal dari satu. Ia yang mengutuskan adalah Yesus dan mereka yang dikutuskan adalah kita. Kita asal dari satu. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, ia telah menyempurnakan kita, mengutuskan kita. Jika kita percaya firman Tuhan ini, kita menjadi satu hati sama Tuhan, dan Tuhan akan menjaga kita. Walaupun dan setiap kali kita mengalami kesulitan, kita ceritakan bagi Tuhan, dan pasti kita akan mengalami Tuhan kerja untuk kita. Pasti hidup kita akan menjadi berubah. Ini sudah panjang lebar. Malam ini kita selesai demikian. Tapi saat ini, hubungkanlah dirimu dengan Yesus, anak Allah. Yesus yang mati atas kayu salib untuk dosaku. Terima kasih banyak Tuhan. Semua dosaku telah diampuni. Terima kasih banyak Tuhan. Dengan begitu, Tuhan akan membantu aku dan kita. Jika begitu, kita menjadi sehati sama Tuhan. Dan beberapa sesi kita terus membelajar dan akan terus mengalir hati Tuhan kepada kita. Dengan apapun, kita akan menerima anugerah dari Tuhan. Amin. Dengan kematian Yesus atas kayu salib dan menumpah darahnya. Dan jika kita percaya dosamu telah diampuni, angkat tangan. Amin. Amin. Yang jika Anda mengangkat tangan, Tuhan akan melihat kamu sudah sadar, kamu yakin, begitulah kita menjadi hati sama Tuhan. Begitu jika kita hati sama dengan Tuhan, dan hati Tuhan mulai masuk ke dalam kita, kesulitan penderitaan akan menjadi berubah, menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, terima kasih banyak. Semuanya orang yang kumpul malam hari ini, kami semua adalah orang-orang yang pernah berbuat dosa dan kejahatan, tetapi Yesus datang dan mati atas kayu salib untuk dosa kami, dan menyelamatkan kami dari semuanya. Dan kami percaya demikian. Ya Tuhan Yesus, tolong bersama dengan mereka sepanjang hidupnya. Dan pada saat kami meninggal dunia, tolong antar kami ke kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hidup dan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.